البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah Tafsir. Kemarin kita baca matanya, sekarang syarahnya. Halaman 45, perhatikan bawah itu. Kemarin kaidahnya apa yang kita ambil kemarin? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan itu adalah umumnya lafadznya atau keumuman lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Itu dihafalkan kaidah itu ya. Apa kaidahnya Abdul Aziz? Ulangi. Ayo, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Itu kaidah penting itu. Yang jadikan patokan itu umum lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala al-'allamah asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi wa hadzal qaul huwa shahih. Pendapat ini pendapat yang benar. Apa itu? Annaha ta'um dzalika syakhs. Bahwasanya orang tersebut, bahwasanya apa? Bahwasanya nam barakallahu fikum, masalah tersebut umum, mencakup orang tadi. Paham belum? Tidak hanya khusus satu orang itu aja. Li'annaha tukhtassu bin naw'i dzalika syakhs. Dikarenakan apa? Qadhiyah kejadian tersebut tukhtassu, dikhususkan dengan apa? Dengan jenis orang tersebut. Paham belum? Jenisnya kalau orangnya seperti itu, maka masuk dalam keumuman. Nanti dengan hadis akan jelas nanti ya, kita lihat. Au ta'um naw'a dzalika syakhs faqat. Atau umum mencakup apa? Mencakup jenis orang itu saja. Maksud orang itu mana sih? Orangnya saat itu mungkin orang tertentu gitu loh. Tapi ternyata lafadznya itu umum gitu loh. Umum. Orang kalau semisal dengan orang tersebut masuk dalam kategori apa? Larangan. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Nah, ini apakah khusus orang itu saja waktu itu atau sekarang pun juga diterapkan juga? Kita katakan sekarang pun diterapkan kalau orangnya sama seperti orang itu, kejadiannya, keadaannya. Paham belum? Kenapa sih saat itu kok orangnya kok dikatakan seperti itu? Karena orangnya itu enggak kuat, dia maksa. Enggak kuat tetap puasa, akhirnya pingsan, dikerumuni banyak orang gitu loh. Dikerumuni banyak orang, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari. Puasa di waktu safar itu bukan termasuk kebaikan. Nah, ini umum atau khusus kita katakan? Sebabnya memang khusus, tapi lafadznya umum. Sehingga kaidahnya apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mahum handalah. Nah, kaidahnya apa tadi? Yang jadikan patokan itu lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Kita lihat di sini, biar tambah jelas. Misalnya tadi qaulan Nabi SAW, contohnya mengenai hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Jadi orang safar kok puasa, itu bukan kebaikan. Tapi ingat, bagi siapa? Bagi orang yang ada keberatan, rasa berat. Bagi orang yang kuat bagaimana? Boleh enggak puasa? Bagus. Orangnya kuat, pendek, kekar, kemudian enggak ada rasa pusing wala syai'. Intinya dia tetap tegar ya puasa walaupun safar dia tetap puasa, enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, fa hadzal lafdhu 'am, lafadznya ini umum. Lafadznya ini umum. Lakin akan tapi sababahu khasun bin naw' wa khasun bis syakhs. Masyaallah. Lafadznya umum. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar, umum. Bukan kebaikan semuanya. Tapi sebabnya khusus. Sebabnya khusus dengan suatu jenis dan khusus dengan orang tertentu. Paham? Orang tertentu dengan jenis tertentu. Apa? Orang yang dia itu lagi safar, jenisnya apa? Berat untuk puasa. Paham belum? Kalau orang yang lagi safar, berat untuk puasa, kok dia puasa kena hadis ini. Paham, Irbat? Kalau orangnya itu safar, kok dia berat untuk puasa tapi dia puasa kena hadis ini. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Tapi kalau dia itu orangnya mampu, kuat, safar juga, kok tetap puasa, boleh enggak? Boleh. Kita lihat.
Fahal nukhassisuhu bidzalika syakhs, apakah boleh kita mengkhususkan dengan khusus orang tersebut saja? Yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ma ahadun qalahu minal muslimin, enggak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan seperti itu. Wa hal nukhassisuhu bidzalika, apakah boleh kita mengkhususkan bidzalika nau' dengan jenis tersebut? Memungkinkan dzalik, mungkin dzalik, mungkin idza alimna anna al-'illata was sabab fi dzalika nau' la yata'addahu li ghairihi. Perhatian baik-baik ini, mungkin hal tersebut apabila kita mengetahui bahwasanya sebab atau alasan fi dzalika nau' pada jenis tersebut la yata'addahu, tidak menimbulkan, tidak berakibat, tidak membuat imbas li ghairihi untuk orang lain. Fa innana nukhassisuhu bi dzalika nau', maka kita mengkhususkan dengan jenis tersebut. Perhatikan ini ya, halaman 46, perhatikan. Nah, barakallahu fikum, kitabnya diperhatikan, simak baik-baik. Nah, halaman 46 itu Handalah punya antum enggak ada? Oh, enggak ada juga. Punya anak ada cetakannya. Punya antum ada? Ada. Punya antum ada ya? Sama soalnya asli ya. Ya udah, kalau enggak ada dengarkan aja dikit lagi. Nah, barakallahu fikum, wa idza akhadna bil umum, tapi kalau kita ngambil keumuman fi hadis laisa minal birri as-siyam as-safar, dalam hadis bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar, qulna, kita katakan inna siyama fis safar laisa minal birr, bahwasanya puasa di waktu safar itu bukan termasuk kebaikan. Ini umum berarti kan? Nah, sawa'un syaqqa 'alal rajul alladhi ra'ahu an-nabi, sawa'un syaqqa 'alal insan aw lam yashqin, penting ini. Umum. Bukan termasuk suatu kebaikan orang yang puasa di waktu safar, baik berat atau enggak berat, bukan kebaikan. Itu kalau umum. Paham belum ini? Alhamdulillah. Jadi ada faktor berat atau tidak berat, itu kalau orang itu puasa di waktu safar bukan baik, bukan termasuk kebaikan. Itu kalau umum, kalau kita ambil yang umum. Qulna, kata beliau, wa idza khassasnahu bisyakhsi, qulna, tapi kalau kita khususkan dengan seseorang tertentu, qulna, kita katakan laisa minal birri bi'tibari dzalikar rajul alladhi ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi zihamun mudallalan alaih. Artinya apa? Artinya kalau kita khususkan dengan orang tertentu, kita katakan bukan termasuk kebaikan ditinjau dari orang yang Rasulullah lihat saat itu, yaitu yang dikerumuni banyak orang, kemudian dia dinaungi. Dinaungi itu maksudnya itu dia pingsan itu loh. Dia pingsan dikerumuni banyak orang. Nah, kalau orang yang seperti itu baru kena. Ka'annahu qala laisa shaumuhu minal bir, seakan-akan Rasulullah mengatakan puasa dia itu enggak ada kebaikannya. Wa hadza aidan khata', ini juga enggak benar. La ahadun yaqulu minal muslimin, enggak ada seorang pun dari kalangan muslim yang mengatakannya. Misal maqala Syekh, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paham ya? Seperti itu. Jadi bagaimana? Wa idza qulna innahu khasun bin naw', ini penting, yang terakhir ini. Apabila kita katakan itu khusus dengan naw' jenis, maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Kalau kita khususkan dengan jenisnya itu jenis seperti itu. Jenis orang yang tidak mampu puasa berat tapi nekat itu loh, tetap puasa. Nah, itu bagaimana tadi? Bukan termasuk kebaikan. Ayo, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Qulna, kita katakan laisa minal birri as-siyam fis safar fi man haluhu ka hali dzalika syakhs yashqu alaihi. Ini kesimpulannya, garis-garis itu ya. Nah, barakallahu fikum, jangan perlu garis-garis itu saya. Ayo, kita katakan apa? Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar bi'nam, yaitu bagi apa? Bagi orang yang keadaannya seperti keadaan orang tadi, yang apa? Ya syuku alaih, berat baginya. Paham belum? Jadi kesimpulannya itu bukan kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar, yaitu orang yang bagaimana? Orang yang merasa keberatan untuk puasa tapi dia nekat puasa, itu enggak bagus. Tapi kalau yang mampu bagaimana? Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus, boleh-boleh saja. Tapi kalau berat nekat tetap puasa, itu bukan termasuk kebaikan, karena keadaannya seperti orang tadi itu. Fa innahu laisa minal bir an yasuma fis safar bi khilafi man la yashuk, dikarenakan bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar, berbeda dengan orang yang tidak berat. Nah, berbeda dengan orang yang tidak keberatan, pendek kekar misalkan, kuat, kemudian fisiknya masyaallah, dia tetap puasa, enggak masalah. Wa hadzal qaul al-wasat huwa shawab, masyaallah. Inilah pendapat pertengahan yang benar. Siapa yang bisa nyimpulkan kira-kira? Kalau anak sudah bisa, anak bisa nyimpulkan sebelum bahas pun sudah tahu. Antum bisa enggak kira-kira nyimpulkan kesimpulannya pendapat yang sahih bagaimana? Kata beliau, "Na barakallahu fikum wa hadzal qaul al-wasat huwa shawab." Pendapat pertengahan inilah yang benar.
untuk menggabungkan. Maksudnya apa sih? Laisa minal birri as-siyam fis safar. Ini khusus orang tersebut atau umum untuk umat Rasulullah SAW? Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kita katakan itu khusus untuk orang yang serupa keadaannya seperti orang tadi, yaitu berat sampai pingsan, sampai dikerumuni. Nah, itu bukan termasuk kebaikan. Paham belum? Nah, tapi umum bagaimana? Kalau orang seperti bentuknya, modelnya seperti semuanya, keadaannya terkenai apa? Terkenai larangan tadi itu, bukan termasuk kebaikan. Paham? Tapi kalau di luar itu, orang yang mampu, kuat, tegar, kemudian tidak ada masalah walaupun puasa, maka apa? Tidak masuk di situ. Paham insyaallah ya? Nah, jadi lafadznya umum, sebabnya khusus. Yang jadi patokan yang umum atau yang khusus berarti? Yang umum. Nah, kita lihat sini. Wa annahu yajibu an yu'adda al-hukm al-warid 'ala sababin mu'ayyan ila naw'i dzalika mu'ayyan faqat la il umum. Bahwasanya wajib untuk mengembalikan hukum yang datang di atas sebab tertentu tersebut kepada jenis tertentu itu saja, tidak kepada yang umum. Wala an yuhtassa bi nafsi dzalika syakhs, dan tidak dikhususkan untuk orang tersebut saja. Tapi semua orang bisa. Semua orang yang keadaan seperti orang tadi itu dikatakan bahwa puasanya tidak bagus karena ada unsur memberatkan. Mahum insyaallah Ibrahim. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi kata beliau di sini sampai bawah itu ya. Wa huna nushiru ila anna rabtahu bi 'illatihi aula min at-ta'mim. Di sini kita isyaratkan bahwasanya apa? Mengikat dengan suatu alasan itu lebih baik daripada apa? Ta'mim. Yaitu apa? Menganggap semua umum, rata. Pokoknya enggak baik. Mampu enggak baik, enggak bagus. Paham belum nih handalah? Mampu enggak mampu, berat atau enggak berat, pokoknya puasa di waktu safar enggak bagus. Itu enggak benar. Tapi harus ada ikatan. Apa ikatannya tadi? Kalau memberatkan, kalau ada sesuatu yang bikin dia itu berat, maka tidak bagus puasanya. Mafhum insyaallah nih handalah? Paham insyaallah? Jadi kapan larangan tersebut? Bagi siapa? Bagi orang yang berat dan tidak mampu untuk puasa. Kalau dia nekat puasa maka kena larangan tadi itu. Mahfuz insyaallah ya. Nah, kita lihat, li'anna law amamnahu lahtajna ila dalil ala takhsis. Dikarenakan kalau kita umumkan, kalau kita anggap umum, kita butuh dalil lagi untuk mengkhususkan. Lakin ka'annahu minal 'am alladhi urida bihil khusus. Masyaallah, ini kaidah lagi ini. Tapi ini termasuk kaidah yang penting, yaitu apa? Yaitu lafaz yang umum tapi yang diinginkan padanya adalah khusus. Lafaznya umum tapi yang diinginkan padanya khusus. Paham ya? Lafdzun 'am urida bihi khusus. Lafaz umum yang diinginkan dengannya apa? Khusus itu kaidahnya. Al-lafdzu al-'am urida bihi al-khusus. Lafaz yang umum tapi yang diinginkan darinya apa? Khusus. Lafaznya umum kan, tapi khusus orang-orang yang keberatan untuk berpuasa, maka enggak bagus kalau dia puasa. Wa farqun baina qawlihi laisa minal birri wa baina qawlihi al-birru alla yasum. Beda ini. Bedakan. Wa farriq baina qawlihi, dan bedakanlah antara ucapan bukan termasuk kebaikan dan antara ucapan kebaikan itu enggak ada. Kebaikan itu adalah hendaknya dia enggak puasa. Li'annahu qaulun qala laisa minal birri fa huwa minal ism. Dikarenakan ucapan lafaz bukan termasuk kebaikan, ini termasuk apa? Fahuwa minal ism, termasuk bagian apa? Dosa gitu loh kalau dia nekat. Kan nyiksa gitu loh. Dia udah enggak mampu, enggak kuat, berat, nekat puasa. Nyiksa enggak berarti? Nyiksa, berdosa atau enggak? Berdosa gitu loh. Paham belum? Nah, berbeda dengan al-birru ala yasum. Termasuk kebaikan kamu hendaknya enggak puasa. Itu beda lafadznya. Wa rukhsah la nu'assim. Man lam yaf'alha. Sedangkan rukhsah keringanan itu kita enggak boleh menganggap dosa orang yang tidak mengerjakannya. Contohnya rukhsah, antum dapat rukhsah ketika hujan. Rukhsahnya ngapain? Handalah. Salat berjamaah di mana kalau ketika hujan? Rukhsahnya dia boleh salat jamaah di mana? Boleh salat di rumah, tapi nekat. Nekat pakai payung, pakai mantel ke masjid. Dosa enggak dia? Enggak dosa. Bahkan ini disebutkan para ulama apa? Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Nah, barakallahu fikum. Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Mengambil sesuatu yang berat itu tapi dia mampu, itu lebih pantas daripada mengambil keringanan. Paham belum? Ayo nah, antum pakai mantel, pakai payung ke masjid bisa. Itu lebih bagus daripada antum mengambil rukhsah di rumah. Itu loh maksudnya. Allahumma illa idza taqada fi nafsihi al-istighna' an rukhsatillah lahu fa hadha syai'un akhar. Kecuali kalau orang tersebut meyakini bahwasanya dirinya tuh enggak butuh
kami enggak butuh keringanan dari Allah Taala, maka ini sesuatu yang lain lagi. Lain lagi pembahasannya kalau orang sudah meyakini seperti itu. Paham ya? Kalau orang yang meyakini seperti itu lain lagi pembahasannya. Wah, ana enggak butuh keringanan dari Allah Taala. Sudah ringan ini, enggak butuh lagi. Nah, itu enggak boleh. Fayakunu asiman, dia baru berdosa. Min hadzal wajh, dari satu sisi ini. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan alhamdulillahilladzi rakhasani lakin ana qawiyyun wa nasyitun fa hadza khair. Adapun orang yang mengatakan segala puji milik Allah yang telah memberikan keringanan bagiku, tapi aku mampu dan kuat sehingga aku tetap berangkat ke masjid pakai mantel, pakai payung, maka ini lain lagi pembahasannya. Paham insyaallah ya? Yang berdosa yang bagaimana nih? Yang mengingkari rukhsah. Ana enggak butuh rukhsah, enggak butuh keringanan. Itu berdosa dia. Tapi kalau dia tetap meyakini keringanan itu ada, tapi dia tetap kuat dan tetap berangkat menempuh sesuatu yang berat, tadi apa kaidahnya? Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Yaitu melakukan sesuatu yang berat bagi dia tapi dia mampu, itu lebih pantas daripada mengambil keringanan. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.